Yang pertama, belajar yang tertib. Jadi nanti tidak ada yang berbicara di luar mata pelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, berperilaku ya sopan dan santun. Jadi selama mengikuti pembelajaran harus sopan ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, fokus mengikuti pelajaran sampai selesai. Kata, kalau antonim Berlawanan kata. kata yang berlawanan kita ya. Nah, hari ini kita lanjut pelajaran kita tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, apa saja yang jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Ibu Guru akan bacakan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca dan menyimak video, peserta didik dapat memahami unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Ya, jadi nanti kita akan menonton video pembelajaran tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menuliskan unsur-unsur intrinsik dari suatu cerita. Guru harapkan sebelum selama kita menyaksikan video ini nanti, ya, Ibu Guru memberitahukan dulu ya. Nanti di videonya Ibu Guru akan putar sebanyak 2 kali. Jadi diharapkan anak-anak Ibu Guru nanti memperhatikan, bisa juga mencatat apa yang disampaikan di dalam video nantinya. Bisa keluarkan dulu bukunya. Unsur intrinsik cerita adalah unsur dari dalam cerita yang membangun cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh, watak, latar, alur, dan amanat. Nah, sekarang ayo kita bahas satu-satu. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Nah, kita lihat contoh-contoh watak. Ada watak yang baik, jahat, pemaaf, rajin, suka menolong, pelit, pemalas, dan masih banyak lagi. Ibu Guru sudah lihat semua ini teksnya? Sudah. Ya, tugasnya sekarang adalah ya setiap ketua kelompok membacakan ini, yang lain menyimak ya. Ketua kelompok membaca teks ini, kemudian yang lain menyimak. Masing-masing kelompok membaca. Ibu Guru tentukan dulu. Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Azhar atau Sulaiman? Yang kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Aisyah. Pintar. Kelompok 3? Nada. Nada. Kelompok 4? Naura. Kakak Naura. Kelompok 5 siapa? Ikro. Ikro. Pintar ya. Jadi ketua kelompoknya membacakan, yang lain menyimak ya. Ya, jadi bacanya tidak terlalu keras. Ya, sekarang Ibu Guru kasih kesempatan untuk membaca teksnya. Kelinci kecil dan burung pipit sampai selesai ya. Silakan membaca, yang lain menyimak. Wah, kamu mau mengambil hotel Parusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman hotel itu melambai-lambai, memanggilku. Dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan, mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, si raja hutan, memerintahkan supaya penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Tokoh yang sekali atau lebih muncul. Iya, pintar. 100 kakak. Ayo tepuk tangan. Ya, dalam penambahan itu ada dibilang tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama yang sering muncul dalam cerita, sedangkan tokoh pendukung itu adalah hanya sekali atau beberapa kali aja muncul. Itu tokoh. Yang kedua, latar. Siapa yang masih ingat apa itu latar?
Iya, pintar Kakak Nora. Tepuk tangan untuk Kakak Nora. Iya, jadi yang ada di video tadi menurut Kakak Nora membicarakan tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Ada latar, alur, tokoh, amanat. Ada lagi yang mau sampaikan? Itu menurut Kakak Nora. Kalau yang lain belum tentu sama pendapatnya. Ayo, siapa yang berani menjawab bacaan tadi? Kemudian yang pertama itu kerjasama dulu mengerjakan soal 1 sampai 7 ya. Ya, semua memberikan masukan, dan siapa yang memberikan masukan tulis namanya di belakang. Ini masukannya siapa ya. Jadi kelihatan siapa yang paling banyak memberikan jawaban nanti. Kalau nggak muat di kotak ini bisa lanjut di belakang ya. Kemudian setelah itu bisa kerjasama untuk menyelesaikan ini. Iya, tinggal tulis di situ. Kalau nggak muat baru di belakang ya. Iya. Kemudian tulis di sini jawabannya sama dengan ini ya. Cuman ini nanti yang akan ditempel di tembok ya, di papan tulis. Bisa dimengerti. Jadi semua bekerja ya. Ya, jadi ketua kelompoknya pimpin teman-temannya, siapa yang bertugas menulis. Jadi tidak ada yang diam saja, mengerti? Iya, kita pindah ke sini. Ini kelompok 3, ini PD-nya. Ini mind mappingnya nanti dipegang saat presentasi ya. Ini spidol. Nanti bekerja sama berempat menyelesaikan soal 1 sampai 7 ya. Kalau nggak muat di sini bisa lanjut di belakangnya. Kemudian menulis jawaban ini mind mappingnya. Sama seperti jawaban yang ada di sini ya. Temanya apa, tokoh dan tokohan berdasarkan cerita itu apa. Dan ada juga yang bertugas menulis di sini. Ini nanti yang akan kita tempel di papan tulis. Bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan? Jadi ketua kelompoknya pimpin teman-temannya ya, nggak ada yang... Iya, boleh. Iya, kalau nggak muat di sini di belakangnya ya. Ya, mengerti ya Nana? Iya, kita lanjut di sini. Mengerti? Jawaban ini. Iya, jawabannya. Jadi selain kalian bekerja sama mencari tahu jawabannya dari LKPD yang ini, kemudian menjawab ini dan menulis yang di sini, itu harus kerjasama dan punya peran masing-masing ya, mengerti? Jadi abang bisa berdua tulisnya. Abang Lubis bisa tulis ini dan abang Zulfan tulis itu ya. Jadi bekerja sama, selesaikan dulu ini. Kalau ini sudah selesai baru dipindahkan ke sini, mengerti? Ya? Mengerti abang Lubis? Ya, tulis temanya apa, tulis 1 lembar temanya, amanatnya apa 1 lembar, judulnya di tengah 1 lembar, mengerti? Jawabannya di sini. Iya, jawabannya 1 sampai 7 di situ. Kalau tidak muat bisa lanjut di belakangnya ya. Iya. Cepat. Pesan dari cerita tersebut. Pesannya, amanah.
Kalau